Oke, baik, saya lanjutkan untuk materinya. Sekarang kita akan membahas tentang teori-teori dalam motivasi. Jadi kalau ini ketutupan layar saya ya, di sini ada tulisannya teori motivasi gitu. Yang pertama akan saya berikan adalah tentang teori piramida kebutuhan ala Abraham Maslow. Ini sangat populer sekali di dalam ilmu psikologis maupun dalam eh, konteks apa ya, ilmu-ilmu pengembangan diri gitu. Abraham Maslow ini adalah seorang ilmuwan sosial yang mana dia mempunyai sebuah teori tentang kebutuhan diri atau tentang kebutuhan dasar manusia, yang ini bisa kalian lihat dalam piramida ini. Yang paling bawah ini adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis atau yang kebutuhan sifatnya fisik, berupa apa? Berupa makan, sandang, pangan, papan ya, makan, minum, tidur, pakaian, atau ya pemenuhan apalagi rumah gitu. Ya pokoknya intinya dia basisnya fisik, dia terlindung dari panas, dari hujan, supaya dia bisa kenyang, supaya dia bisa minum dengan enak, bisa tidur dengan enak, dan lain sebagainya. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan paling mendasar dari manusia. Nah, ketika kebutuhan fisiologis atau kebutuhan yang mendasar ini sudah terpenuhi, maka manusia pasti akan cenderung untuk mencari ke kebutuhan yang selanjutnya atau kebutuhan yang rasa aman ini. Kebutuhan rasa aman ini ya dalam arti lain kebutuhan keamanan, kebutuhan keteraturan, kebutuhan stabilitas, keterjaminan, dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan rasa aman ini adalah ketika manusia udah secara fisiologis atau secara biologis dia udah terpenuhi, dia pasti akan mencari kebutuhan yang atas lagi, yang mana di sini adalah kebutuhan atau security gitu, kebutuhan rasa aman. Jadi dia ya aman dari kejahatan, dia aman dari ancaman, dan juga soal keteraturan, stabilitas, baik itu dari secara finansial atau misalkan ya kurang lebihnya. Kalau untuk yang di level ini, kebutuhan mendasar manusia adalah keterjaminan gitu. Jadi orang pasti akan cenderung lebih suka dengan hal-hal yang bisa dipastikan atau yang bisa diprediksi atau yang bisa terjamin. Nah, kemudian yang atasnya lagi adalah kebutuhan sosial. Yang mana kebutuhan sosial ini ya dia berupa hubungan antar manusia, terus kemudian bagaimana membangun keluarga dan juga merasakan afeksi dari orang lain gitu kan. Intinya hubungan yang sifatnya interpersonal. Ketika ketiga kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, maka manusia pasti cenderung akan ke atas lagi, yang mana di sini adalah kebutuhan penghargaan atau kebutuhan rasa untuk diakui, baik diakui pencapaiannya, statusnya diakui, reputasinya terjaga atau diakui orang banyak, dan lain sebagainya. Nah, ketika keempat hal mendasar ini atau ketika keempat kebutuhan dasar ini udah dipenuhi atau udah terpenuhi, ya yang paling atas ini adalah kebutuhan aktualisasi diri, yang mana terjemahannya adalah pemenuhan ideologi pengembangan diri. Jadi dia secara kediriannya dia, secara individunya dia itu dia berkembang gitu. Secara individunya dia bisa sadar dan juga dia tahu apa yang dia cari, dia tahu potensi dia bisa menggali potensi dirinya sendiri dan dia bisa mengembangkan itu gitu. Jadi kurang lebih kebutuhan manusia itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini dinamakan dengan piramida kebutuhan Abraham Maslow. Nah, kaitannya dengan teori motivasi adalah ya tadi seperti yang saya sebutkan, bahwa apabila kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka orang pasti akan cenderung untuk memenuhi kebutuhannya dia yang lain gitu. Nah, kalau dalam konteksnya dalam sistem kerja atau di dalam sebuah organisasi gitu ya, kalau misalkan kalian diibaratkan kalian ini adalah sebuah manajer atau sebuah pimpinan dalam organisasi, kalian harus tahu ada pada titik manakah
uh, pekerja kalian atau anak-anak buah kalian, dia sedang ada di titik mana kebutuhannya. Kalau yang di kebutuhan yang paling bawah ini fisiologis, itu memang biasanya kayak orang-orang dengan pekerjaan yang mohon maaf sifatnya mungkin rendahan gitu ya. Kayak misalkan ya orang-orang yang buruh atau tukang apalah bersih-bersih, atau misalkan kayak OB atau apa gitu. Maksudnya mereka orang yang memang ya kebutuhan makan, minum, tidur aja mungkin mereka belum terpenuhi gitu, sehingga pemenuhannya lebih ke itu dulu. Jadi pendekatannya pun ya lebih ke tradisional. Kalau ingin melakukan sesuatu ya dibayar, kalau ingin melakukan sesuatu juga dikasih gitu. Nah ini makin ke atas, makin ke atas, makin berkembang. Kalau misalkan kita bicara orang dengan atau di posisi top level management gitu ya, atau orang yang dengan posisi dia ada pada high profile, atau orang yang dengan posisinya posisi atas gitu, katakanlah penghargaan atau aktualisasi diri seperti yang saya bilang tadi, maka motivasinya nggak bisa digunakan dengan motivasi fisiologis. Misalkan profesor misalkan, atau seorang rektor misalkan, idealnya ini ya, dia ketika dia dimotivasi untuk melakukan sesuatu, itu tidak yang berlandaskan uang atau kebutuhan dasar fisiologis gitu. Enggak yang kemudian terus kita ngasih dia duit supaya dia bisa melakukan sesuatu, kan enggak. Tapi lebih kepada ya ini soal pengembangan diri. Jadi misalkan idealnya kayak seorang manajer di tingkat atas atau eksekutif atau seorang rektor misalkan, ya motivasinya pasti dia lebih kepada motivasi, oh nanti saya bisa mencapai goal riset apa, atau saya bisa mencapai apa tujuan eh, memajukan lembaga saya gitu, atau yang lain, yang mana levelnya lebih kepada ini tadi, pengembangan diri atau pencapaian status, tanggung jawab, reputasi dan lain sebagainya gitu. Ya kurang lebihnya itu. Nah makanya ketika teman-teman ada pada posisi pimpinan organisasi atau pada posisi uh, manajer sebuah perusahaan, maka memastikan supaya aturan organisasi atau memastikan supaya sistem kerja yang kalian ciptakan itu untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi yang mulai dari bawah tadi. Ya jadi ya memastikan rasa amannya, memberi pengakuan atas kinerjanya, membantu pengembangan diri pekerjanya dan lain sebagainya. Jadi teori motivasi dari Abraham Maslow itu cara bacanya kurang lebihnya gitu. Dan dan ini ya memang sifatnya lebih ke kayak evolutif gitu, dia berevolusi. Maksudnya dimulai dari sini dulu, mungkin kayak misalkan kayak saya atau kalian gitu kan, kita masih butuh ada pada level fisiologis dulu, karena ya kita mungkin masih ya penghasilan masih belum tentu, namanya mahasiswa gitu kan, dan juga belum punya tempat tinggal dan lain sebagainya gitu. Jadi pasti akan mengejar ini dulu. Nah ini sebenarnya juga menarik karena ini juga bisa dilihat sebagai bisa kita lihat juga ketika kita membahas tentang privilege. Privilege itu apa ya, kayak keistimewaan gitu. Bahwa kalau orang ketika dia memang ya namanya lahir, kita nggak bisa milih ya. Tapi ketika orang itu terlahir dari keluarga yang kaya atau dari keluarga yang memang secara kebutuhannya udah terpenuhi, ya dia memang nggak mulai yang benar-benar dari bawah banget gitu. Bisa dibayangin kan, misalkan lahir dari anak pejabat itu, atau lahir dari anak presiden misalkan, ya dia tinggal cari aktualisasi diri aja gitu, jadi lebih mudah. Karena apa ya, karena secara fisiologis, secara security-nya, secara sosialnya, secara penghargaannya udah terakomodasi atau udah terakui, jadi dia tinggal cari ininya. Beda kalau misalkan ketika kita lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, kita pasti akan mengejar dari bawah dulu, sehingga tahapan kebutuhannya pasti akan lebih banyak untuk dipenuhi dulu sebelum kita mencapai puncak. Ya kurang lebihnya gitu sih untuk satu teori motivasi yang dari piramida kebutuhan Abraham Maslow ini. Saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.